Halo sahabat podcast di mana saja berada, kembali lagi kami tim podcast RRI Manokwari menyapa kalian di kesempatan hari ini. Dan hari ini kami di studio podcast sudah kedatangan satu tamu spesial kami. Hari ini kita akan berbicara tentang stunting. Apa itu stunting? Bagaimana mengatasi stunting? Kondisi stunting seseorang itu seperti apa? Kemudian hal terpenting yang kita harus paham ketika kita berada dalam satu lingkungan di mana ada kita temui bahwa mungkin anggota keluarga kita yang mengalami kasus stunting seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sudah hadir Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Siapakah beliau? Kita akan langsung kenalan. Yuk kepoin kami bersama dengan siaran podcast hari ini. Ya baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Senang sekali bisa ada bersama dengan teman-teman RRI Manokwari. Perkenalkan, nama saya Filmona Maria Yarolo, Esos MSc. Saat ini diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Ya, sering dipanggil Ibu Mona. Sudah berkeluarga, suami 1, anak 3. Jadi BKKBN ya tidak lagi berbicara soal pembatasan jumlah kelahiran, tetapi bagaimana mengatur. Jadi jaraknya yang diatur. Jadi anak saya yang pertama dan kedua bedanya 4 tahun, kedua ketiga bedanya 5 tahun. Demikian mungkin perkenalan singkat. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi BKKBN itu bukan menyuruh Anda untuk berhenti mereproduksi ya. Ya. Artinya berhenti untuk memiliki anak, tetapi ya, bagaimana kita bisa mengatur, merencanakan. Siap. Baik, sehingga yang namanya pertumbuhan yang optimal itu akan terus kita jaga begitu ya, sehingga stunting itu tidak akan terjadi. Mungkin seperti itu Ibu ya. Benar sekali. Oke, Ibu Filmona, kita sedikit mengulas tentang stunting itu sendiri. Masih banyak masyarakat kita atau para netizen ini berpikir begini, kalau stunting kondisi kurus, gizi buruk seperti itu. Apakah itu juga merupakan bagian dari stunting? Mungkin secara kesehatan begitu ya. Kemudian yang masih ada dalam opini masyarakat saat ini bahwa ketika kita stunting, ekonomi menjadi penyebab. Tapi mungkin sebelum ke faktor penyebab seseorang itu bisa stunting atau anak-anak ini bisa terkena kasus stunting, stunting itu apa sih Bu? Stunting itu sama seperti brownies kah? Atau kondisi seperti apa seseorang dikatakan stunting? Silahkan. Ya baik, jadi pengertian stunting itu sendiri adalah kekurangan gizi kronis ya pada baduta di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung cukup lama, sehingga memang menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan juga tumbuh kembang anak. Jadi tidak hanya berbicara soal gagal tumbuh daripada anak itu sendiri, tetapi yang terutama adalah perkembangan otak dari anak tersebut. Sehingga 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan kata kunci di dalam upaya pencegahan anak-anak yang stunting. Dan 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan dikatakan periode emas. Kenapa periode emas? Karena ini periodenya tidak akan terulang kembali. Nah, periode emas itu mulai dari apa? Ya mulai dari ibu itu hamil. Nah, jadi sejak ibu hamil, saat ini diharapkan agar ibu-ibu itu wajib memeriksa kesehatannya di fasilitas kesehatan yang ada puskesmas. Bahkan ya sekarang dari teman-teman di dinas kesehatan sudah diwajibkan untuk harus 6 kali dalam pemeriksaan untuk selama kehamilan. Nah, selanjutnya yang berikut bahwa setelah melahirkan ya ibu wajib untuk memberikan ASI eksklusif. Dikatakannya ada ASI eksklusif bahwa selama 6 bulan pertama jangan diberikan makanan yang lain kecuali ASI. Karena memang ASI itu sudah lengkap vitaminnya, mineralnya,
Jadi itu wajib. Jadi mulai dari kehamilan wajib periksa, karena di situ bisa diketahui apakah ibunya sehat atau janinnya sehat. Kalau tidak ke fasilitas kesehatan ya tidak akan diketahui. Nah, terus setelah melahirkan wajib memberikan ASI selama 6 bulan. Setelah itu baru diberikanlah makanan tambahan, pemberian makanan tambahan kepada anak-anak bayi tersebut. Nah, setelah itu sampai dengan 2 tahun ya harus mereka dibawa ke posyandu. Karena di posyandu itu dapat diketahui perkembangan tumbuh kembang daripada bayi tersebut. Ya, kalau tidak dibawa ke posyandu ya tidak ditahu juga apakah bayi ini sehat atau tidak. Sehingga dibilang 1000 hari pertama itu ya mulai dari hamil, terus diberikan ASI 6 bulan itu wajib. Setelah itu pemberian makanan tambahan, dan ASI harus diberikan sampai anak berusia 2 tahun. 2 tahun. Okay. Nah, terus satunya juga agar proses atau program 1000 hari pertama ini dapat berjalan, berlangsung, ya maka setelah diharapkan ibu setelah melahirkan, ya sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi. Karena harus kurun waktunya 2 tahun. Supaya ya ibunya punya perhatian untuk mengurus dirinya sendiri, tetapi juga mengurus bayinya. Sampai bayinya 2 tahun. Nah, setelah itu silakan. Mau merencanakan untuk hamil lagi, ya silakan. Iya. Jadi pemerintah tidak membatasi, melarang, hanya mengatur. Mengatur. Nah, supaya ya tujuan besar Mengatur kita jarak itu jarak. ya Ibu ya. Jadi dari anak-anaknya sampai dengan usia 2 tahun. Iya. Ada yang menarik nih Bu. Tadi Ibu Pilmona katakan bahwa pemberian ASI ini bagian dari 1000 hari pertama, bagaimana kita mempersiapkan anak ini bisa tumbuh dengan baik ya, dari sisi kesehatan mental, tetapi juga secara physically itu memang harus betul-betul tidak mengalami yang namanya gagal tumbuh seperti itu atau stunting. Nah, apa benar nih bahwa ASI memiliki peran penting untuk salah satunya begitu ya, bukan satu-satunya tetapi salah satu yang punya peran penting di hari-hari pertama dari 1000 hari pertama yang bisa membantu anak itu bertumbuh dengan optimal. Terus itu pertanyaan pertama Bu. Yang pertanyaan kedua, untuk keluarga yang baru kan biasanya ini masih ada kaitannya dengan ASI nih. Pertama kali seorang perempuan itu memutuskan untuk memberikan ASI kepada anaknya ketika lahir, itu kan biasanya kita sering jumpai bahwa ada ASI pertama yang mungkin opini kita bahwa ASI pertama basi nih. Padahal kita tidak tahu bahwa disitulah kandungan yang paling dibutuhkan oleh apakah itu perlu kita buang ASInya atau seperti apa Bu? Kemudian apa peran ASI? Apakah cukup 6 bulan bayi itu bertumbuh dari 0 bulan sampai dengan 6 bulan hanya cukup minum susu ASI saja gitu, dinetein aja gitu ya, diberikan ASI saja. Kemudian setelah itu baru seperti yang Ibu katakan bahwa barulah mereka diberikan MPASI gitu ya, makanan pendamping ASI. Nah, ini kan kita perlu kasih edukasi dulu, apalagi kalau misalnya kita tinggal dengan ibu mertua atau dengan ibu kita, dengan keluarga kita, itu anak rewel tidak kenyang gitu, harus dikasih makan gitu. Ada kalanya kan belum sampai 6 bulan anak sudah dikasih MPASI seperti itu. Memang sih bulan-bulan pertama anak bertumbuh dengan baik, gendut begitu ya. Tetapi ketika usia mereka bertambah, kok badan mereka kecil, tubuh mereka kecil. Nah, ini juga apakah ada kaitannya terkait dengan pemberian pola makan seperti itu? Mungkin yang pertama ASI dulu nih. Silakan Ibu Pilmona. Ya, baik, luar biasa pertanyaannya. Ya, jadi ASI itu sendiri ya memang kalau dibilang lengkap karena dia mengandung vitamin, dia mengandung mineral. Terus ya kita bersyukur sebenarnya nih Tuhan sudah memberikan sempurna. Nah, dan kenapa? Selain itu kan ya selama 6 bulan ini ya ibu itu ya diharapkan untuk ya dia kan pasti mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kalau dia mengkonsumsi makanan yang bergizi, otomatis ASInya itu
berkualitas gitu ya. Dan ya diberikan, dan memang dari kurun waktu 0 sampai 6 bulan ya sebaiknya diberikan ASI. Dan ini memang sudah ada ya penelitian dari pakar-pakar yang sudah diteliti, dan memang itu yang sudah ya saat ini disosialisasikan dan dijadikan program pemerintah yang dinamakan ASI eksklusif. Namanya saja ASI eksklusif. Dan harus diberikan, tidak boleh ada pengikut-pengikut. Jadi ya 6 bulan ini karena untuk itu ya para ibu-ibu itu diharapkan untuk pertama harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Karena lewat ASI itu ya dia memberi kehidupan kepada anaknya. Jadi ya dari 0 sampai 6 tahun 6 bulan itu diharapkan untuk wajib untuk diberikan. Dan itu selanjutnya nanti tetap diberikan terus walaupun sudah diberikan makanan tambahan sampai dengan anak usia 2 tahun. Jadi ya selama 2 tahun itu ASI harus tetap diberikan sebagai ya sumber utama, terutama yang 6 bulan pertama. Sehingga ya memang kita juga di dalam memberikan sosialisasi edukasi, kami selalu juga menyampaikan untuk sasarannya untuk keluarga dan ibu-ibu yang hamil itu agar ya di 6 bulan pertama kalau bisa jangan diberikan jangan diberikan makanan tambahan kecuali ASI. Nah, karena memang ya ASINya ya pasti berkualitas kalau ibunya mengkonsumsi dan memperhatikan apa yang dimakan. Ya, apa yang dimakan. Terus tadi Bu, biasanya kan kalau kita baru pertama kali punya anak, ASI pertama itu ada sebagian orang menganggap nih ASI basi nih karena nampaknya kuning begitu ya, kuning pekat, terus tidak diberikan kepada anak-anak. Tapi bagi kita yang sudah teredukasi, kita tahu bahwa ASI yang seperti itu, ASI pertama kali ketika seorang perempuan melahirkan dan mendapat titel seorang ibu, ternyata itu adalah antibodi alami yang sudah Tuhan berikan lewat perempuan begitu ya, yang akan kita berikan untuk anak-anak kita, bayi kita pertama kali, dan itu suplai antibodi pertama. Tapi nanti kita dengar dari pakarnya nih. Silakan Ibu Filmona. Iya, benar sekali yang sudah disampaikan. Jadi ya memang itu wajib. Jadi wajib untuk diberikan karena ya tadi ya itu untuk ya vitamin yang lengkap untuk antibodi dari bayi itu sendiri pada saat dia lahir ya dengan berbagai ya vitamin yang lengkap, sehingga memang diharapkan untuk ya ASI pertama itu harus diberikan. Jadi memang terkadang ya ada pemahaman-pemahaman dari masyarakat karena mungkin ya pertama kali keluar. Nah, dan itu menjadi pertimbangan. Tapi ya Bapak Ibu sekalian ya khususnya mungkin ya para ibu-ibu muda atau nanti calon ibu, ya ASI pertama itu ya wajib diberikan karena itu sangat lengkap untuk antibodi daripada bayi itu sendiri dan juga suplai vitamin dan makanan yang lengkap. Jadi ya jangan berpikir itu yang sudah bahasa awamnya itu kan ASI ini basi gitu. Bagaimana bisa basi gitu? Orang ada dalam tubuh kita gitu ya. Siap. Jadi tidak. Jadi ya, intinya wajib untuk diberikan dan itu yang sangat memberikan ya antibodi untuk vitamin untuk bayi yang baru saja dilahirkan. Demikian. Oke, jadi wajib, ingat ya, wajib hukumnya untuk diberikan. Jangan dibuang-buang. Buang, gitu. Sayang. Karena hanya ada sekali begitu ya. Ketika proses persalinan itu kita lewati begitu ya. Dan itu adalah modal yang kita berikan untuk perkembangan anak kita. Karena ada kaitannya dengan bagaimana bisa membentuk imunitas tubuhnya. Oke, kita lanjutkan lagi Bu. Terkait dengan 1000 hari pertama, tentunya ketika kita sebagai perempuan ya, kaum perempuan sudah teredukasi dengan baik, pasangan kita juga wajib hukumnya dong Bu ya, untuk mendukung apa yang harus dilakukan oleh pasangan, katakanlah suami, kemudian keluarga, sehingga bisa betul-betul memperhatikan seperti yang Ibu bilang. 6 bulan ASI eksklusif itu sudah sangat makanan yang sangat eksklusif begitu untuk bayi ketika baru lahir sampai dengan 6 bulan. Yang penting kita perhatikan adalah asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu.
yang sudah melahirkan dan menyusui. Nah, tentunya ketika kita ada dalam keluarga bukan hanya ibu dong yang harus bertanggung jawab begitu ya. Apa yang harus dilakukan suami untuk mendukung ini bisa berjalan dengan baik sehingga istri dan anak bisa bisa mendapatkan suplai nutrisi yang baik, kemudian mungkin keluarga juga bisa mengambil peran penting untuk ini. Silahkan. Iya, baik. Jadi memang bukan saja tanggung jawabnya adalah para ibu, tetapi suami dan keluarga. Sehingga memang di dalam upaya untuk mensukseskan program stunting yang di dalamnya ada 1000 hari pertama kehidupan, termasuk ASI eksklusif, kita selalu ada konseling. Jadi sasarannya calon pengantin ya. Jadi memang diharapkan bahwa ini untuk keluarga baru ya. Jadi diharapkan para calon pengantin itu sebelum mereka melangsungkan pernikahan wajib untuk diberikan konseling. Jadi biasanya kan kalau kita juga sudah kerjasama dengan KUA, kita juga saat ini biasanya kalau yang Kristen biasanya kan ada pengembalaan, sehingga kita dari BKKBN secara khusus kami telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama, harapannya dengan KUA agar dan juga dengan Klasis, dengan harapan kita agar pada saat melakukan pengembalaan kepada para catin ini, baik kita yang di agama Kristen maupun teman-teman Muslim melalui KUA itu pasti sudah ada pengembalaan. Kita perlu menambah materi dari kami untuk memberikan konseling kepada para catin itu untuk bagaimana mereka mempersiapkan kehidupan mereka pada saat mereka nanti setelah menikah dan akan menjalankan itu. Dan salah satu halnya kita sosialisasikan tentang program 1000 hari pertama kehidupan ini, sehingga tidak saja para calon ibu atau ibu yang mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan buah hati mereka atau anaknya mereka, tetapi sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga itu juga mempunyai tanggung jawab yang jadi harus tanggung jawabnya itu bersama-sama untuk bagaimana mempersiapkan anaknya itu mulai dari janin sampai dengan bayi sampai balita untuk dapat seperti tadi harus ASI, harus dibawa ke posyandu. Jadi tidak hanya kebanyakan kita ibu-ibu saja atau pada saat masih hamil harus periksa kesehatan ibunya saja sendiri, tapi peran dari suami itu sangat penting untuk memberikan dukungan moral, emosional kepada istri untuk dapat memeriksa bahkan juga memberikan asupan gizi yang terbaik bagi anaknya melalui pemberian ASI eksklusif dari ibunya. Dan juga bapak-bapak punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan atau menyediakan makanan yang bergizi agar saat hamil itu ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, karena bukan saja untuk dirinya ibu sendiri tetapi terutama untuk bayi tersebut atau janin yang ada, karena memang faktor utama dari adanya kasus stunting ini karena faktor kurang gizi. Jadi mulai dari di kehamilan sampai pada saat usia 2 tahun. Jadi ini periode emas yang betul-betul harus dikawal oleh semua keluarga. Jadi mulai dari hamil sampai dengan anak usia 2 tahun. Karena itu yang 80% itu akan menentukan perkembangan tubuh anak itu, tetapi juga menentukan perkembangan dari otak. Jadi bukan saja perkembangan secara fisik tubuhnya, tetapi juga otaknya. Karena dengan asupan gizi, makanan yang bergizi akan membentuk organ-organ otaknya, karena dia nanti ke depan dia bisa bersaing ke depan. Karena kalau kurang gizi juga akan berdampak nanti ke depan dia bisa sakit-sakitan, atau pada saat dia sudah bersekolah dia tidak akan fokus untuk mengikuti pelajaran, karena bukan saja setelah
anak itu sudah besar, misalnya sudah 3-4 tahun baru kita memberikan makanan yang bergizi, itu udah terlambat. Ya. Jadi 1000 hari pertama itu 80% itu akan memberikan ya gizi yang terbaik bagi anak, baik perkembangan tubuhnya, tetapi juga secara khusus perkembangan otak dari anak tersebut. Oke. Jadi yang menentukan kita anak kita itu bertumbuh dengan baik, kemudian di kemudian hari produktif atau tidak ada di 1000 hari pertama. Oke. Tadi Ibu sudah sempat mengatakan bahwa edukasi di awal untuk pasangan muda juga itu penting. Kemudian untuk mereka yang mungkin sudah punya anak kedua atau anak ketiga juga penting adanya kerjasama, kolaborasi yang solid dari keluarga begitu ya. Kita berbicara stunting, mari kita atasi dari dalam keluarga dulu yang pertama. Dan apa yang kami bicarakan hari ini adalah poin-poin penting yang harus kita lakukan, bukan skopnya luas, tetapi tambahan informasi kita start dari keluarga kita. Nah, sebelum kita ending pembicaraan kita hari ini nih, Ibu Pilmona, straight point yang ingin disampaikan oleh netizen untuk teman-teman kita yang nonton, pasangan muda barangkali yang berencana memiliki anak. Karena tadi di awal-awal Ibu sudah sedikit stressing bahwa pemerintah tidak melarang, hanya saja mengajarkan kita, mengedukasikan kita untuk merencanakan kehidupan anak-anak kita ke depan dengan baik adalah menjaga jarak, begitu ya, karena akan berdampak pada tugas dan tanggung jawab kita. Selain memberikan nutrisi, pendidikan, semuanya akan berkaitan di situ. Nah, terkait dengan stunting yang ingin disampaikan dan yang ingin ditegaskan lagi untuk pendengar kita nih, seperti apa Bu? Silahkan. Ya baik, terima kasih. Jadi hal yang perlu saya sampaikan juga khusus untuk keluarga muda, tetapi juga anak-anak remaja yang akan pasti ke depan akan membangun rumah tangga, karena stunting ini kan ada pencegahan, ada penanganan, sehingga khusus untuk anak-anak remaja rencanakan kehidupan kalian dengan baik. Terutama kalau kami dari BKKBN kami menganjurkan khusus untuk anak-anak remaja putri yang menikahlah di usia 21 tahun. Kenapa 21 tahun? Karena di 21 tahun secara fisik, mental itu kalian sudah siap, dan secara khusus di kesehatan reproduksi itu siap, karena nanti kalian akan hamil, mengandung, dan akan melahirkan. Sehingga usia 21 tahun itu usia yang sudah matang dan siap untuk kalian bisa bisa hamil ya. Kalau di bawah itu bisa, tapi akan berisiko terhadap diri kalian sendiri, tetapi juga janin yang ada di dalam kandungan. Dan yang kedua, untuk adik-adik semua remaja putra, ini juga, jadi bukan putri saja, tapi untuk anak-anak remaja harus menikahnya kami anjurkan di usia 25 tahun. Kenapa 25 tahun? Karena kalian akan sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, istri dan anak-anak di usia tersebut. Secara ekonomi juga pasti kalian sudah siap, karena harapannya kalian sudah harus menyelesaikan pendidikan dan pasti sudah punya pekerjaan. Dan khusus untuk calon pengantin diharapkan juga bahwa sebelum melangsungkan pernikahan perlu wajib untuk memeriksa kesehatan, sehingga melalui KUA dan juga di gereja melalui pengembalaan, tidak hanya dari segi kerohanian atau secara kerohanian kalian, tetapi juga untuk bagaimana kalian mempersiapkan diri, akan diberikan konseling untuk menjalani kehidupan ini. Ada banyak hal yang akan kalian hadapi, terutama kita mensukseskan program 1000 hari pertama kehidupan, khususnya untuk penanganan stunting itu. Karena di dalam penanganan stunting ada yang ditangani yang sudah terpapar, tetapi kita juga harus mencegah. Karena dengan demikian kita akan menghadirkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang tidak stunting, dan ke depan mereka akan menjadi anak-anak yang berkualitas, berguna bagi bangsa dan negara, tetapi juga akan menjadi generasi emas di tahun 2045
ya sesuai dengan ya ulang tahun bangsa dan negara kita yang ke-100 tahun ya. Diharapkan kita sudah bisa memiliki generasi emas yang mulai dari sejak dini, mulai dari remaja, calon pengantin sampai dengan usia juga itu menentukan. Jadi mungkin demikian. Terima kasih. Oke, sahabat podcast di mana saja berada, demikian perbincangan singkat kita terkait dengan apa itu stunting, bagaimana peran kita dalam keluarga untuk menekan angka stunting itu sehingga kita bisa menyelamatkan anak generasi emas kita ke depan, kita bisa mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Sudah kami ulas pada perjumpaan kita kali ini bersama dengan Ibu Pilmona. Sekali lagi terima kasih Ibu untuk waktunya. Ya, sama-sama. Dan sahabat podcast di mana saja berada, ada yang ingin kami sampaikan untuk kalian yang menyaksikan podcast kita edisi kali ini. Kotra keren kalau kau tidak berencana. So, berencana itu keren. Itu keren. Salam BKKBN, berencana itu keren. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.